penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kalian menjawab soal, Ibu akan menjelaskan sedikit saja bagaimana cara menjumlahkan pecahan pada sebuah angka. Oke. Kira-kira apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Jadi di sini adalah pecahan itu adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut pembilang, B disebut penyebut. Saya kira di kelas 4-nya sudah kalian pahami atau sudah kalian tahu apa itu pecahan. Baik anak-anak, bagaimana langkah-langkah menghitung penjumlahan pecahan? Langkah yang pertama adalah angka yang di atas itu disebut pembilang, angka yang di bawah disebut penyebut. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan sayang ya. 1 itu, di sini Ibu punya angka, punya pecahan, yaitu pecahan 1 per 2. Yang 1 itu disebut pembilang, kemudian yang 2 itu disebut penyebut. Kemudian langkah kedua adalah pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilangnya langsung dijumlahkan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Ibu punya soal. Setengah 1 per 2 ditambah 3 per 2. Pada pecahan 1 per 2 ini terdapat angka 1 sebagai pembilang, angka 2 sebagai penyebut. 3 per 2, 3 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Pada operasi penjumlahan di bawah ini, yang ini karena penyebutnya sama, maka yang harus kita lakukan hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Seperti apa? Oke. Nah, ini. Hanya menjumlahkan atau menambah. Nah, seperti ini sayangnya. Nah, 4 per 2. Ini penyebut karena sama-sama 2, penyebutnya sama, di 1 per 2 dan 3 per 2 itu penyebutnya sama-sama 2, maka kita tinggal menyalin menurunkan di sini penyebutnya 2. Karena 1 dan 3 itu baru dijumlah karena terletak pada pembilang. Lanjut. Langkah yang ketiga adalah pecahan dengan penyebut yang berbeda bisa menggunakan banyak metode. Metode yang akan Ibu lakukan sekarang adalah metode perkalian menyilang. Contoh, setengah ditambah 2 per 3. Bagaimana cara menghitung apabila cara menjumlahkan pecahan apabila punya penyebut yang tidak sama? Kalau tadi apabila penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Kalau sekarang penyebutnya berbeda, maka ada banyak metode yang harus kita kerjakan. Ada banyak metode untuk menjumlahkan pecahan apabila berpenyebut tidak sama. Mari kita perhatikan sekarang Ibu menggunakan metode perkalian silang. Bagaimana caranya? Kita lihat. Penyebut setengah, penyebut sama penyebutnya itu dikalikan dulu. Nah, ini dikalikan dulu. Yang ini dikalikan dulu, 2 kali 3. Setelah itu hasilnya berapa? Nanti kita kerjakan bersama-sama. 1 kali 3 disilang, 2 kali 2. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian disilang 1 kali 3 hasilnya 3, taruh di sini. Kemudian ini ditambah. Kemudian berikutnya 2 kali 3. Ini disilang 2 kali 2, maka akan menghasilkan 4 per 6. Jadi apabila kita menemukan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka bisa kita menggunakan metode perkalian silang. Seperti apa contohnya perkalian silang? Kita lihat di sini. Ini 2 kali 3 dikali silang dulu. Ini dikalikan dulu. Hasilnya ini 6. Di sini 6. Setelah penyebutnya sama, maka
langkah selanjutnya adalah ini disilang 1 kali 3. Taruh di sini sayang, taruh di sini. 2 kali 2, taruh di sini. Kemudian kita sudah dapat hasilnya. Ternyata 7/6. Jadi hasilnya 7/6. Itu gampang ya kalau kita menggunakan perkalian menyilang. Apabila kita menggunakan metode yang lain, ada namanya metode menggunakan metode KPK. Saya kira kalian sudah mengerti bagaimana cara menentukan KPK karena di kelas 4 sudah diajarkan, yaitu menghitung menggunakan KPK dan FBB. Misalkan seperti ini, setengah ditambah 2/3. Kalau kita menghitung dengan menggunakan KPK, yang mana arti dari KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan kelipatan dulu. Oke, menggunakan kelipatan. Kita lihat. Langsung ibu jumlahnya sayang ya, keliru ya. Nah, ini kelipatan. Di sini kelipatan 2, yang harus kita lipatkan adalah penyebutnya, bukan pembilangnya. Jadi yang harus kita lipatkan adalah penyebutnya. Di angka pecahan setengah itu penyebutnya 2, maka kelipatan yang harus kita gunakan adalah kelipatan 2. Kelipatan 2 itu apa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Itu kelipatan 2. Saya kira kalian sudah dengar kalau misalkan di kelas-kelas yang lain sudah pernah mengucapkan kelipatan. Yang 2/3, karena penyebutnya di sini adalah 3, maka kelipatan yang harus kita lakukan adalah kelipatan 3. Oke, udah ya sayang ya? Kita lihat. Di kelipatan 2 itu ada angka 2, 4, 6, 8, 10. Di kelipatan 3, 6, 9, 12, 15. Kita lihat. Oh, ternyata di kelipatan 2 dan 3 itu ada angka yang sama, yaitu 6 dan 6. 6 di kelipatan 2 itu ada angka 6, di kelipatan 3 ada angka 6. Langkah selanjutnya adalah 2 ini dikalikan berapa yang menghasilkan angka 6, menghasilkan nilai 6. Maka bisa kita jumlahkan 2 kali 3. Apabila penyebutnya dikalikan 3, otomatis pembilang juga dikalikan 3. Begitu juga di sini. Di sini kan 3. Karena kelipatan 3 itu ada sama-sama 6, maka otomatis di sini 6. 3 kali berapa sama dengan 6? Maka di sini 3 kali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, otomatis pembilang juga dikalikan 2. Maka menghasilkan seperti ini. Saya kira untuk metode KPK, kalau masih ingat kalian di pelajaran kelas 4, kalian pasti tahu. Ya, itu anak-anak ya, tentang bagaimana cara kita menghitung penjumlahan pecahan apabila kita berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Apabila berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilangannya saja. Apabila kita berpenyebut tidak sama, bisa menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode perkalian silang dan menggunakan metode KPK. Saya kira kalian sudah bisa. Kalau misalkan kalian belum bisa, silahkan kalian berulang-ulang melihat video yang nanti ibu akan kirimkan ini. Lanjut sayang ya. Oke. Nah, lihatlah angka yang sama dan ambillah angka yang paling kecil ya. Nah, berikutnya. Penjumlahan, sekarang ibu punya soal. Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Ibu punya soal. Di buku kalian itu tidak ada seperti ini. Yang ini 2/3 ini namanya pecahan biasa. Pecahan itu kan banyak kan macamnya kan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen, ada pecahan desimal dan sebagainya. Sekarang ibu akan memberikan contoh. Di sini ibu punya 2 pecahan. Yang 2/3 ini disebut pecahan biasa.
1/2 disebut pecahan campuran. Sudah kan sayang ya? Ini pecahan campuran. Bagaimana cara menghitung menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama? Maka hal yang pertama kita lakukan adalah 2/3. Karena ini sudah merupakan pecahan biasa, maka tidak usah diganti atau diubah ke pecahan yang lain. 1/2. Karena di sini pecahan campuran, maka 1/2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Seperti apa caranya? Kita lihat ya. 1/2. Karena di sini merupakan pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Seperti apa? Oke, kita lihat ya. Di sini ada tanda panah. Nah, di sini kali. Artinya kalau kita mau mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa, maka 1 kali 2. Kemudian setelah itu hasilnya 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap ini ditulis 2. Jadi untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah 1 kali 2. Angka biasa ini kemudian kalikan dengan penyebut, setelah itu hasilnya ditambah dengan pembilang. Maka akan menghasilkan angka seperti ini. Nah, 3/2. Nanti diulang-ulang sayang ya untuk melihat video pembelajarannya seperti apa, biar kalian mengerti dari mana 3/2 itu nanti kalian pelajari sendiri di rumah dengan melihat berulang-ulang video pembelajaran yang Ibu Tuti kirimkan. Nah, kita lihat 2/3, 3/2. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Nih, penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Hasilnya 4/6, yaitu dengan cara kita menggunakan perkalian silang sayang ya. Di sini kan 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau disilang di sini 4. Nah, kalau disilang lagi di sini 9. 3 kali 3, 2 kali 2 taruh di sini di depan. Kemudian penyebutnya ini dikalikan taruh di sini. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Maka akan menghasilkan 13/6. Nah, itu ya. Silakan kalian lihat videonya Bu Tuti berulang-ulang di rumah biar kalian lebih paham. Anak-anak hebat yang saya hormati, anak-anak hebat yang saya sayangi, silakan kalian kerjakan di bukunya halaman 5, di buku paketmu halaman 5 kalian kerjakan, yaitu lengkapilah pecahan senilai di bawah ini dan kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. Kalian kerjakan, kalian fotokan, kemudian kirimkan ke grup. Jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini adalah jika penjumlahan pecahan berpenyebut sama, langsung dijumlahkan. Jika penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan apa? Menggunakan 2 metode yang tadi Ibu sebutkan. Kalian bisa menggunakan metode perkalian silang, kalian juga bisa menggunakan metode KPK. Saya kira kalau kalian paham tentang bagaimana cara langkah-langkah mengerjakan KPK dan FPB, tentunya kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan penjumlahan apabila berpenyebut tidak sama. Anak-anak hebat yang saya cinta sayangi, itu saja pelajaran hari ini. Pesan Ibu buat anak-anakku yang hebat, yaitu saat mengerjakan tugas difoto kirim ke grup WA Paguyuban, di grup masing-masing, di grup share pribadi ya sayang ya, jangan di grup. Hari ini tetap semangat belajar. Jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Berikutnya adalah menggunakan hand sanitizer dan jangan lupa menggunakan masker. Dan semoga ibu beserta keluarga kalian di rumah terhindari dari penyakit COVID. Yang berikutnya yaitu jangan lupa sholat ya sayang ya, dan patuhi perintah orang tua. Hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.